Pada suatu masa di zaman kuno, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, di kota Alexandria, Mesir, hiduplah seorang raja bernama Ptolemaios II Philadelphus. Raja ini terkenal dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan ambisinya untuk menjadikan perpustakaan Alexandria sebagai pusat pengetahuan terbesar di dunia. Dalam semangat ini, ia berkeinginan untuk mengumpulkan dan menerjemahkan semua teks penting ke dalam bahasa Yunani, bahasa internasional pada masanya. Di antara teks yang menjadi perhatian raja adalah Taurat, kitab suci umat Yahudi yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Raja Ptolemaios ingin memasukkan Taurat ke dalam perpustakaannya, sehingga ia memanggil para tetua Yahudi di Alexandria. Menurut cerita yang tersebar di kalangan Yahudi dan Kristen, raja kemudian mengirim utusan untuk mengundang 72 orang ahli dari 12 suku Israel. Masing-masing suku mengirimkan 6 ahli yang bijak dan fasih dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Para ahli ini dibawa ke Pulau Faros, di mana mereka ditempatkan di tempat yang tenang untuk memulai pekerjaan besar mereka. Mereka diberi tugas untuk menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Sebuah tugas yang penuh dengan tanggung jawab besar, karena mereka harus menjaga agar makna asli dari kitab tersebut tetap utuh. Menurut legenda, meskipun mereka bekerja terpisah dalam kelompok-kelompok kecil, hasil terjemahan mereka semua ternyata identik secara ajaib, menandakan bahwa terjemahan tersebut berada dalam bimbingan ilahi. Dari sudut pandang Islam, kisah penyusunan Septuaginta ini dilihat dengan sikap yang lebih hati-hati. Islam mengakui keberadaan kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur, namun juga meyakini bahwa teks-teks tersebut telah mengalami perubahan dan penyimpangan seiring berjalannya waktu. Para ulama Islam sering mengkritik bahwa teks-teks seperti Septuaginta sudah tidak murni seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi terdahulu. Para ulama dan sejarawan Muslim juga memahami bahwa penerjemahan ini merupakan salah satu penyebab perbedaan yang terjadi di antara berbagai versi teks suci yang ada, sehingga membuat Septuaginta menjadi bagian dari perdebatan teologis antara Islam, Yahudi, dan Kristen. Bagi umat Muslim, ini menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga kemurnian wahyu ilahi seperti yang diyakini dalam Al-Quran, yang tetap terjaga tanpa perubahan. Meskipun Islam tidak menganggap Septuaginta sebagai bagian dari kitab suci yang otoritatif, cerita tentang penyusunannya tetap menjadi bagian dari sejarah interaksi antara tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Kisah ini menjadi salah satu contoh bagaimana agama-agama besar dunia pernah berhubungan dan berupaya memahami satu sama lain melalui teks-teks yang dianggap sakral. Septuaginta adalah terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang disusun pada abad ketiga hingga kedua sebelum Masehi. Beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Septuaginta meliputi Ptolemaios II Philadelphus, Raja Mesir dari dinasti Ptolemaik yang memerintah di Alexandria. Ia dikenal memprakarsai penerjemahan Septuaginta untuk perpustakaan besar di Alexandria, agar literatur Yahudi dapat diakses dalam bahasa Yunani. Ptolemaios II Philadelphus, ia adalah seorang raja dari dinasti Ptolemaik yang terkenal tidak hanya karena kekuasaannya, tetapi juga kecintaannya yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Di bawah kepemimpinannya, Alexandria menjadi pusat intelektual dunia. Dengan perpustakaan Alexandria sebagai jantungnya, mengumpulkan teks dari seluruh pelosok negeri dan dunia yang dikenal. Namun, Ptolemaios II tidak puas hanya dengan mengumpulkan ilmu pengetahuan. Ia ingin setiap teks penting dalam berbagai bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bahasa yang mendominasi di dunia Mediterania. Di antara teks yang ia inginkan adalah kitab suci orang Yahudi, Taurat, yang ditulis dalam bahasa Ibrani kuno. Raja Ptolemaios merasa perlu menghadirkan teks suci ini dalam bahasa Yunani agar lebih banyak orang yang bisa memahaminya, terutama komunitas Yahudi besar yang hidup di Alexandria
yang banyak dari mereka tidak lagi fasih dalam bahasa Ibrani. Maka sang raja mengutus seorang penasehat untuk berkomunikasi dengan komunitas Yahudi di Yerusalem. Raja mengirim hadiah yang luar biasa untuk imam besar Yahudi, meminta agar ia mengirim para ahli terbaik untuk datang ke Alexandria dan menerjemahkan kitab suci tersebut. Sang imam besar menyambut permintaan ini dengan hati-hati, memilih 72 orang ahli terpilih dari 12 suku Israel, masing-masing mengirimkan 6 ahli terpandai yang menguasai baik bahasa Ibrani maupun Yunani. Setelah tiba di Alexandria, para ahli ditempatkan di Pulau Faros, di tempat yang sunyi agar mereka bisa bekerja tanpa gangguan. Ptolemaios II memperlakukan mereka dengan hormat, memberikan segala fasilitas yang mereka perlukan. Para ahli ini memulai tugas besar mereka, menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Setiap kata, setiap kalimat dipertimbangkan dengan cermat, karena mereka tahu bahwa mereka tidak hanya menerjemahkan teks, tetapi juga menyampaikan pesan ilahi kepada dunia yang lebih luas. Menurut legenda, para penerjemah bekerja secara terpisah, namun ketika hasil terjemahan dibandingkan, semua versi ternyata identik. Kisah ini berkembang menjadi mitos bahwa pekerjaan mereka telah dibimbing oleh ilahi, suatu tanda bahwa terjemahan itu diterima dengan rahmat dan pertolongan Tuhan. Kitab hasil terjemahan ini dikenal sebagai Septuaginta, yang berasal dari kata Latin yang berarti 70, merujuk pada jumlah para penerjemah. Septuaginta menjadi salah satu karya paling penting dalam sejarah teks suci dan diterima luas oleh komunitas Yahudi di diaspora, serta menjadi teks rujukan bagi umat Kristen awal. Namun, di balik upaya mulia Ptolemaios II, kisah ini juga menjadi bukti bagaimana penguasa menggunakan kebijakan budaya untuk mempersatukan rakyatnya yang beragam. Ia mengerti bahwa dengan menyebarluaskan teks suci dalam bahasa yang lebih universal, ia tidak hanya memperkaya perpustakaannya, tetapi juga merajut kebersamaan di antara rakyatnya yang terdiri dari berbagai bangsa dan agama. Kisah Ptolemaios II Philadelphus dan Septuaginta menjadi saksi sejarah tentang kekuatan bahasa dan pengetahuan dalam menyatukan manusia, serta tentang upaya seorang raja yang ingin membawa dunia lebih dekat melalui kekayaan teks-teks suci yang telah melewati lintasan zaman. Para penerjemah, 72 ahli. Menurut tradisi, Ptolemaios II mengundang 72 ahli Yahudi dari 12 suku Israel untuk menerjemahkan kitab-kitab Ibrani ke bahasa Yunani. Mereka bekerja di Pulau Faros di Alexandria, dan konon mereka menghasilkan terjemahan yang sama secara ajaib. Di bawah kepemimpinan Raja Ptolemaios II Philadelphus, terjadilah peristiwa yang akan dikenang sepanjang zaman, yakni penyusunan Septuaginta, terjemahan Yunani dari kitab Taurat. Raja yang cerdas dan haus akan pengetahuan ini ingin memperluas cakrawala perpustakaannya dengan memasukkan teks-teks suci dari seluruh penjuru dunia. Di antara banyak teks yang menjadi incarannya, Taurat, kitab suci bangsa Yahudi, menjadi salah satu yang paling diinginkan untuk diterjemahkan. Raja Ptolemaios II lalu mengutus utusan ke Yerusalem, membawa hadiah dan pesan kepada imam besar Yahudi, meminta agar ia mengirim para ahli terbaik untuk melakukan terjemahan kitab tersebut ke dalam bahasa Yunani. Imam besar menyambut permintaan ini dengan penuh kehormatan. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, ia memilih 72 ahli terkemuka dari 12 suku Israel. Masing-masing suku mengirimkan 6 orang bijak yang paling memahami bahasa Ibrani dan Yunani. Dengan persiapan yang matang, para ahli itu berangkat ke Alexandria. Mereka disambut dengan penuh hormat oleh Raja Ptolemaios II dan ditempatkan di Pulau Faros, jauh dari keramaian kota, di sebuah tempat yang nyaman dan terpencil agar mereka dapat bekerja dengan tenang. Setiap hari, para ahli ini duduk bersama di ruang-ruang khusus, menggali makna-makna terdalam dari teks Taurat yang ada di hadapan mereka, menerjemahkannya kata demi kata, kalimat demi kalimat, dengan ketelitian yang luar biasa.
Di tengah terjemahan yang rumit, mereka seringkali berdiskusi panjang, mengulas setiap kata dengan cermat untuk memastikan terjemahannya tetap setia pada teks aslinya. Meski bekerja dalam kelompok yang berbeda, mereka dipenuhi dengan semangat yang sama, yakni menjaga kesucian makna kitab yang telah diwariskan turun-temurun. Hari demi hari, mereka berkutat dengan lembaran-lembaran naskah, mencocokkan teks Ibrani dengan terjemahan Yunani yang sedang mereka susun. Menurut legenda, saat pekerjaan mereka selesai, keajaiban terjadi. Ketika hasil terjemahan dari semua kelompok dibandingkan, ternyata seluruh teks yang diterjemahkan oleh 72 ahli ini sama persis, tidak ada perbedaan sedikit pun. Kisah ini kemudian dipercaya sebagai tanda bahwa pekerjaan mereka dibimbing oleh Ilahi, suatu mukjizat yang menunjukkan bahwa teks yang mereka terjemahkan diterima dan diridhoi oleh Tuhan. Setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, para penerjemah ini akhirnya menyelesaikan karya besar mereka, Septuaginta. Kitab ini kemudian diserahkan kepada Raja Ptolemaios II yang menerimanya dengan sukacita. Terjemahan ini tidak hanya menjadi aset berharga bagi perpustakaan Alexandria, tetapi juga menjadi teks yang akan menyebar luas di kalangan Yahudi diaspora, dan nantinya diadopsi oleh komunitas Kristen awal sebagai kitab suci mereka. Septuaginta menjadi simbol dari pertemuan antara kebijaksanaan Yahudi dan kebudayaan Yunani, serta bukti bahwa di tangan para penerjemah yang setia, makna-makna ilahi dapat diungkapkan kepada dunia yang lebih luas. Para 72 ahli ini dikenang bukan hanya sebagai penerjemah, tetapi sebagai penjaga warisan yang memungkinkan pesan-pesan Tuhan menjangkau lebih banyak jiwa, melintasi bahasa dan batasan budaya. Dengan karya mereka, para ahli ini menunjukkan bahwa teks suci bukan hanya sekadar tulisan, melainkan jembatan yang menghubungkan umat manusia dengan yang ilahi, dimanapun mereka berada. Komunitas Yahudi di Alexandria. Pada saat itu, banyak orang Yahudi yang tinggal di Alexandria, Mesir. Bahasa Yunani menjadi bahasa umum komunitas Yahudi di sana, sehingga diperlukan terjemahan kitab suci agar bisa dipahami oleh orang Yahudi yang tidak lagi fasih berbahasa Ibrani. Di kota pelabuhan yang megah, Alexandria, yang terletak di pesisir Mesir, sebuah komunitas Yahudi yang besar dan berpengaruh hidup di antara gemerlap peradaban Yunani kuno. Kota ini, yang didirikan oleh Alexander Agung, telah menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan pengetahuan, menarik berbagai bangsa dari penjuru dunia, termasuk orang Yahudi yang datang untuk mencari kehidupan baru dan berpartisipasi dalam kemakmuran yang ditawarkan Alexandria. Pada abad ketiga sebelum Masehi, komunitas Yahudi di Alexandria berkembang pesat. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk Yunani dan Mesir, berperan penting dalam perdagangan, ekonomi, dan budaya kota tersebut. Meskipun terpisah dari tanah leluhur mereka di Yerusalem, orang-orang Yahudi ini tetap berpegang teguh pada tradisi dan keyakinan agama mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa Ibrani yang merupakan bahasa suci Taurat menjadi semakin asing bagi generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa Yunani, bahasa sehari-hari di kota kosmopolitan ini. Melihat situasi ini, para pemimpin komunitas Yahudi merasa perlu untuk menjaga hubungan mereka dengan kitab suci mereka, Taurat. Namun, banyak dari anggota komunitas tidak lagi fasih membaca teks Ibrani yang kompleks. Mereka khawatir jika tidak ada tindakan yang diambil, generasi selanjutnya mungkin akan kehilangan ikatan dengan ajaran agama mereka. Pada saat yang sama, Raja Ptolemaios II Philadelphus yang memerintah Alexandria dengan visi besar menjadikan kotanya pusat ilmu pengetahuan dunia, mendengar tentang kitab suci Yahudi
dan tertarik untuk menambahkannya ke dalam koleksi perpustakaan Alexandria yang legendaris. Raja Ptolemaios II kemudian mengundang para pemimpin Yahudi di Alexandria dan meminta mereka untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Yunani. Bagi komunitas Yahudi, permintaan ini adalah sebuah kesempatan besar, namun juga tantangan yang berat. Menerjemahkan kitab suci bukan hanya soal memindahkan bahasa, tetapi juga menjaga kesucian dan makna teksnya. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk memenuhi permintaan raja dengan hati-hati, memilih para ahli terbaik untuk tugas suci ini. Maka, 72 ahli terpilih dari berbagai suku Israel dikirim dari Yerusalem ke Alexandria. Para penerjemah ini bekerja dengan penuh dedikasi, menafsirkan dan menulis ulang setiap ayat Taurat ke dalam bahasa Yunani. Selama proses penerjemahan, mereka sering berkonsultasi dengan para tetua Yahudi di Alexandria untuk memastikan bahwa setiap kata yang dipilih tetap setia pada pesan asli kitab. Bagi komunitas Yahudi di Alexandria, Septuaginta bukan sekadar terjemahan. Itu adalah simbol adaptasi dan kelangsungan hidup. Di kota yang penuh dengan pengaruh budaya asing, Septuaginta menjadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan tradisi leluhur, memungkinkan mereka untuk tetap mempraktikkan iman mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Tidak hanya itu, Septuaginta juga membuka jalan bagi dunia non-Yahudi untuk mengenal ajaran Yahudi, menjadikan Taurat dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh wilayah Yunani dan sekitarnya. Septuaginta menjadi bagian integral dari kehidupan komunitas Yahudi Alexandria. Ia dibacakan dalam sinagoga, diajarkan kepada anak-anak, dan menjadi fondasi bagi pemahaman mereka tentang hukum dan cerita suci leluhur mereka. Meskipun jauh dari Yerusalem, komunitas Yahudi di Alexandria menemukan cara untuk menjaga iman mereka tetap hidup, beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati diri. Melalui Septuaginta, komunitas Yahudi di Alexandria berhasil menjaga warisan mereka, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk dunia yang lebih luas. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu komunitas berjuang untuk tetap berakar pada keyakinan mereka di tengah arus perubahan yang besar, menemukan cara untuk membawa pesan-pesan suci mereka melintasi batas bahasa dan budaya. Peristiwa penyusunan kanon. Septuaginta memainkan peran penting dalam penyusunan kanon Alkitab Kristen awal, termasuk Kitab Perjanjian Lama. Versi ini banyak digunakan oleh komunitas Kristen awal, termasuk oleh rasul-rasul dalam Perjanjian Baru. Di sebuah kota besar yang megah di tepi Laut Mediterania, Alexandria, Mesir, berdirilah sebuah perpustakaan yang begitu luar biasa, tempat di mana pengetahuan dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Kota ini adalah pusat ilmu pengetahuan dan budaya pada abad ketiga sebelum Masehi, dipimpin oleh Raja Ptolemaios II Philadelphus, yang bercita-cita menjadikan perpustakaannya sebagai yang terbesar dan terlengkap di dunia. Namun, di tengah koleksi teks-teks Yunani, Mesir, dan Persia, ada satu teks yang ia dambakan untuk menjadi bagian dari koleksinya. Taurat, kitab suci bangsa Yahudi. Taurat yang ditulis dalam bahasa Ibrani dianggap sebagai teks yang sangat berharga oleh komunitas Yahudi. Namun hanya sedikit yang dapat membacanya di luar mereka yang menguasai bahasa Ibrani. Menyadari nilai penting kitab ini, Ptolemaios II memutuskan untuk mengajak para ahli Yahudi untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Langkah ini tidak hanya sekadar untuk melengkapi perpustakaannya, tetapi juga untuk membuat teks suci ini lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk komunitas Yahudi di Alexandria yang sudah mulai beralih dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani dalam kehidupan sehari-hari. Maka dimulailah peristiwa besar yang kelak dikenal sebagai penyusunan Septuaginta,
terjemahan Yunani dari Taurat. Raja Ptolemaios mengutus perwakilannya untuk mengirim surat kepada imam besar di Yerusalem, meminta bantuan untuk mengirimkan para ahli terbaik. Dari permintaan ini, terpilihlah 72 cendekiawan Yahudi, masing-masing 6 orang dari 12 suku Israel yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Setibanya di Alexandria, para ahli ini ditempatkan di Pulau Faros, di sebuah tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka diperlakukan dengan penuh hormat oleh sang raja yang menyediakan segala kebutuhan mereka untuk memastikan bahwa proses penerjemahan berjalan lancar. Para ahli ini pun bekerja dengan penuh kesungguhan, meneliti setiap kata dan ayat dalam Taurat untuk memastikan bahwa terjemahan yang dihasilkan tidak mengubah makna asli dari teks suci. Hari demi hari, para penerjemah berdiskusi, berdebat, dan bersama-sama mencari kata-kata yang tepat dalam bahasa Yunani yang bisa menggambarkan konsep-konsep spiritual yang kompleks dalam Taurat. Meski terkadang mereka menemui kesulitan dalam mencari padanan kata, semangat untuk menjaga kemurnian pesan Tuhan mendorong mereka untuk tidak menyerah. Dalam proses ini, mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan bukan sekadar menerjemahkan kata, tetapi juga menerjemahkan seluruh jiwa dan makna dari ajaran yang telah diwariskan selama berabad-abad. Setelah berbulan-bulan bekerja, akhirnya terjemahan Taurat selesai dan lahirlah Septuaginta. Namun, peristiwa ini tidak berhenti sampai di sini. Terjemahan ini kemudian menjadi dasar bagi penyusunan kanon kitab suci yang lebih luas. Dalam waktu singkat, teks Septuaginta mulai tersebar luas di kalangan Yahudi diaspora dan kemudian diadopsi oleh komunitas Kristen awal sebagai bagian penting dari kitab suci mereka. Penyusunan kanon Septuaginta menjadi titik penting dalam sejarah teks suci karena mencakup lebih dari sekadar Taurat. Beberapa kitab tambahan yang tidak ada dalam teks Ibrani asli juga disertakan, mencerminkan tradisi lisan dan tulisan yang berkembang di antara komunitas Yahudi selama periode Helenistik. Proses ini melibatkan tidak hanya para ahli Yahudi, tetapi juga perdebatan dan pertimbangan dari para pemuka agama yang memastikan bahwa kitab-kitab yang dimasukkan benar-benar mencerminkan ajaran yang dianggap otoritatif. Bagi dunia Kristen awal, Septuaginta menjadi lebih dari sekadar teks terjemahan. Ia menjadi fondasi teologis yang digunakan dalam pengajaran dan liturgi. Kutipan dari Septuaginta banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru, menjadikan terjemahan ini salah satu teks yang paling berpengaruh dalam sejarah keagamaan dunia. Penyusunan kanon Septuaginta bukan hanya peristiwa penerjemahan, melainkan peristiwa yang menandai persatuan budaya dan keyakinan, memperluas jangkauan pesan ilahi kepada lebih banyak orang, dan membuka pintu bagi dialog antara tradisi Yahudi, Yunani, dan Kristen. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah teks dapat melintasi batas bahasa dan budaya, menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan di berbagai zaman dan tempat. Pengaruh dalam kekristenan awal. Septuaginta sering dikutip dalam Perjanjian Baru oleh para penulis Kristen, termasuk Paulus dan para rasul lainnya. Versi Yunani ini sangat memengaruhi teologi Kristen awal dan menjadi dasar bagi banyak kutipan Alkitab yang digunakan dalam tulisan-tulisan gereja perdana. Pada awal perkembangan kekristenan, ketika ajaran Yesus mulai menyebar di dunia Yunani Romawi, sebuah teks kuno bernama Septuaginta memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman para pengikut baru. Septuaginta adalah terjemahan Yunani dari kitab suci Yahudi yang awalnya disusun di Alexandria, Mesir, pada abad ketiga sebelum Masehi. Teks ini awalnya dimaksudkan untuk komunitas Yahudi yang sudah tidak lagi fasih berbahasa Ibrani,
Tetapi pengaruhnya kemudian meluas, terutama di kalangan Kristen awal. Dari perspektif Islam, Septuaginta adalah contoh nyata bagaimana teks suci dapat mengalami perubahan dan interpretasi yang berbeda seiring dengan waktu. Islam mengajarkan bahwa kitab-kitab seperti Taurat dan Injil pada awalnya adalah wahyu ilahi yang murni, diturunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, teks-teks ini, termasuk dalam bentuk terjemahan seperti Septuaginta, telah mengalami modifikasi baik secara bahasa maupun konten, yang akhirnya berpengaruh pada ajaran yang disampaikan kepada umat. Ketika para pengikut Yesus mulai menyebarkan ajaran mereka, Septuaginta menjadi referensi utama dalam pengajaran dan penulisan kitab Perjanjian Baru. Dalam surat-surat dan khotbah mereka, para rasul seperti Paulus sering mengutip Septuaginta untuk menjelaskan bagaimana nubuat-nubuat dalam kitab suci Yahudi mengarah pada kedatangan Yesus sebagai Mesias. Bagi komunitas Yahudi yang berbahasa Yunani dan bagi orang-orang non-Yahudi yang tertarik pada ajaran baru ini, Septuaginta adalah jendela yang membuka pemahaman mereka tentang sejarah spiritual Yahudi yang menjadi fondasi kekristenan. Namun, dari sudut pandang Islam, penggunaan Septuaginta oleh para pengikut Kristen awal menunjukkan bagaimana teks-teks suci bisa dimanfaatkan dalam konteks yang berbeda, seringkali melampaui maksud asli teks tersebut. Dalam pandangan Islam, pesan asli dari Taurat dan kitab para nabi telah mengalami perubahan seiring dengan penerjemahan dan penyusunan ulang, membuat pesan yang sampai kepada umat tidak lagi sepenuhnya murni seperti ketika diturunkan. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan penjaga wahyu-wahyu terdahulu yang dianggap telah tercampur oleh interpretasi manusia. Ketika ajaran Kristen berkembang, Septuaginta menjadi lebih dari sekadar teks terjemahan. Ia berperan sebagai dasar teologis yang memperkuat klaim-klaim ajaran baru yang diajarkan oleh para rasul. Bagi para apologis Kristen, Septuaginta menawarkan bukti bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat dalam kitab suci. Tetapi bagi umat Muslim yang menyaksikan penyebaran kekristenan, ini menjadi contoh bagaimana pentingnya menjaga kemurnian teks wahyu dan menghindari campur tangan manusia yang bisa mengubah makna ilahi. Dalam sejarahnya, pengaruh Septuaginta terus meluas, menjadikannya bagian penting dari doktrin gereja dan memengaruhi cara orang Kristen awal membaca dan memahami kitab suci. Ini adalah sebuah narasi tentang bagaimana sebuah terjemahan dapat membentuk ajaran dan keyakinan jutaan orang, namun juga menjadi pelajaran penting tentang menjaga keaslian wahyu Tuhan, yang dalam pandangan Islam hanya dijamin oleh Al-Quran. Perjalanan Septuaginta menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya menjaga dan melindungi pesan ilahi dari perubahan manusiawi. Ia menjadi pengingat bahwa ketika wahyu diterjemahkan, ditafsirkan, dan disebarluaskan, ada tanggung jawab besar untuk tetap setia pada makna aslinya, sesuatu yang Islam yakini telah dilestarikan sempurna dalam Al-Quran sebagai petunjuk terakhir yang tetap murni. Septuaginta adalah salah satu karya paling penting dalam sejarah teks-teks religius dan menjadi jembatan budaya antara Yahudi dan Helenistik. Kitab Septuaginta adalah terjemahan Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama, ke dalam bahasa Yunani yang dibuat pada abad ketiga hingga kedua sebelum Masehi. Dari sudut pandang Islam, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari adanya kitab Septuaginta. Pentingnya terjemahan dan penyebaran pengetahuan. Septuaginta menunjukkan pentingnya menerjemahkan teks-teks ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Dalam konteks Islam, ini mirip dengan penerjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa, agar pesan Islam dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Upaya menjaga keaslian teks. Dalam Islam, menjaga keaslian dan kemurnian teks wahyu sangat penting. Septuaginta mengingatkan kita akan pentingnya menjaga teks asli dan menerjemahkan dengan hati-hati agar tidak terjadi penyimpangan atau perubahan makna. Al-Quran dalam Islam diyakini tidak berubah dan terjaga keasliannya sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad.
kesadaran akan keragaman bahasa dan budaya. Septuaginta dibuat untuk memenuhi kebutuhan komunitas Yahudi di Alexandria yang berbicara bahasa Yunani. Ini menunjukkan kesadaran akan keragaman bahasa dan budaya. Dalam Islam juga diakui adanya keragaman bahasa dan budaya umat, dan Islam mendorong umatnya untuk memahami konteks budaya yang berbeda, untuk menyampaikan pesan Islam dengan bijaksana. Pentingnya ilmu pengetahuan dan studi naskah kuno. Septuaginta adalah contoh dari upaya manusia dalam ilmu pengetahuan dan penerjemahan naskah kuno. Dalam Islam, mencari ilmu pengetahuan sangat dianjurkan, termasuk mempelajari sejarah teks-teks kuno untuk memahami perkembangan sejarah dan penyebaran wahyu di berbagai agama. Kehati-hatian terhadap interpretasi, adanya berbagai versi dan terjemahan dari kitab suci bisa mengakibatkan perbedaan dalam interpretasi. Dalam Islam, ini mengingatkan umat muslim akan pentingnya merujuk kepada tafsir dan ulama yang kompeten ketika menafsirkan Al-Quran, agar tidak terjadi salah tafsir atau pemahaman yang menyimpang. Kitab Septuaginta bisa dilihat sebagai pelajaran akan pentingnya menjaga integritas teks agama, menghargai terjemahan yang tepat, serta pentingnya dialog antar budaya dan agama dalam memahami wahyu dan sejarah keagamaan.